Nah, oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan seorang jurnal manager itu telah mendelegasikan seorang editor, yaitu Retno Agus ya, Retno Agus untuk memproses artikel dari Banyu dan Joko. Nah, sekarang kalau si editor tersebut telah melakukan login, yaitu Retno Agus tersebut melakukan login, maka ID 806 ini sudah masuk pada antrian dari si OrJS ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah ada submission, ini sudah didelegasikan kepada seorang editor. Nah, kalau kita klik di sini yang 806, maka proses submission ini akan dilihatkan submission files ya. Jadi sebuah artikel yaitu artikel jurnalnya, lalu di sini juga ada autornya yaitu orang yang awalnya mengirimkan artikel dan juga editornya bahwa si Retno ini sudah menjadi editor. Nah, harap teman-teman perhatikan ya, tolong jangan langsung mengakses dan mengskip review pada OJS ya, karena itu akan berpengaruh pada proses akreditasi. Sehingga teman-teman harus melakukan send to review. Nah, jadi artikel sudah ada. Nah, teman-teman untuk langkah pertama adalah untuk artikelnya teman-teman download dulu ya. Klik dulu di sini. Di-download dulu ya di sini. Kita buka artikel yang di-download tadi, kita rubah dulu ya teman-teman. Kita rubah di sini, kita hapus semuanya ya, kita hapus semuanya. Ya, hapus semua. Nah, tujuan menghapus ini adalah agar reviewer itu tidak mengetahui siapa penulis dari artikel tersebut ya. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nah, kemudian editor juga mengecek ya struktur dari artikelnya apakah sudah sesuai dengan template atau belum ya, bagaimana citasi ini ditambahkan gitu ya, bagaimana dia menggunakan format-format template dan sebagainya, bagaimana dia masukkan gambar, kualitas gambarnya, kemudian tabel-tabelnya apakah sesuai atau tidak ya, kemudian dia mengikuti template dengan baik atau tidak ya. Itu ini ya, dicek kembali. Nah, kalau ternyata artikelnya tidak sesuai dengan template atau asal-asalan gitu ya, teman-teman bisa melakukan ini comment for menambahkan discussion, misalnya tambahkan discussion kepada author ya, bilang bahwa formatnya apa gitu harus disesuaikan. Nah, isinya boleh ditambahkan ke sini. Nah, gitu. Lalu kalau sudah didiskusikan dan teman-teman bisa melihat bahwa artikelnya sudah sesuai dengan template, maka kita bisa melanjutkan proses ini. Proses ini ya, tadi ya, proses menghapus author ya, nama author. Kalau sudah dihapus, ini namanya blend ya, blend review, maka kita pilih file, save as, lalu kita tambahkan underscore di sini, blend ya, karena ini prosesnya adalah blend review, sehingga kita bisa tambahkan underscore blend di sini. Kita pilih save saja. Nah, kalau sudah blend berarti nama artikel dan nama autornya sudah dihapus, itu yang memungkinkan si reviewer itu tidak akan mengetahui artikel ini milik siapa ya. Itu akan menjadi sebuah artikel yang bernilai integritas tinggi ya, teman-teman, karena tidak ada kepentingan sepihak di sebuah jurnal. Nah, kalau sudah, teman-teman, itu tinggal mengupload kembali ya yang blend tadi ya, tinggal diupload filenya. Ini sebagai apa? Sebagai jurnal editor ya. Di sini jangan sampai sebagai author ya, tapi sebagai jurnal editor. Di sini pilih yang artikel teks di sini, lalu pilih file yang sudah di blend tadi, sudah ada underscore blendnya. Kita upload, ulang ya, dengan continue, continue dan complete. Nah, sekarang sudah masuk nih yang blendnya ya, sudah masuk yang blendnya. Teman-teman sudah rubah. Nah, sekarang tugasnya adalah mendelegasikan ke reviewer ya. Si reviewer juga harus kita pilih ya, seorang editor itu akan memilih siapa reviewernya. Oke. Oke ya. Jadi tinggal send to review di sini. Nah, kita pilih yang blend. Jadi yang ini tidak usah dicentang ya, teman-teman ya. Yang pertama tidak usah centang. Ini tujuannya adalah untuk mengcopy paste lagi nanti ya, untuk mengcopy paste nama autornya ya. Nanti kan tadi kan sudah dihapus ya. Nah, nanti jangan sampai hilang, disimpan dalam satu folder, itu nanti tinggal ditambahkan pas si user telah melakukan revisi. Nah, udah ya, tinggal send to review di sini. Maka untuk send to review, maka teman-teman sudah melihat di sini tadi ya submission tabnya sekarang sudah masuk pada tahap review. Nah, sekarang adalah
menambahkan reviewer ya, menambahkan reviewer. Oleh karena itu pada menu reviewer ini silakan tambahkan reviewer. Nah, kita cari reviewernya ya, reviewernya ya. Reviewernya siapa? Ya, reviewernya adalah orang yang memungkinkan keilmuannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan artikel tersebut ya. Sebagai contoh, reviewernya adalah ini ya, saya cari Imam gitu ya, search gitu. Nah, dia adalah seorang reviewer, maka kita pilih ini ya, klik-klik gitu ya, di review gini, di review, di select reviewernya. Nah, nanti akan muncul bahwa ada keterangan bahwa artikel ini akan direviewerkan oleh Bapak Imam misalnya seperti itu. Nah, di sini. Kalau misalnya tidak membutuhkan, tidak perlu mengirimkan email ya tidak perlu ya di sini ya. Nah, di sini misalnya kita nggak perlu, tapi kalau agar reviewer tahu ininya ya, reviewer tahu bahwa sedang ada proses review. Nah, di sini tinggal dicentang saja. Nah, ini adalah important dates ya di sini ya, teman-teman bisa melihat bahwa review itu akan direview batas akhirnya kapan gitu. Nah, sebagai contoh, ini tanggal berapa? Tanggal 7 Juli, maka kita kasih waktu misalnya tanggal 14 itu sudah ada warning bahwa artikel ini harus direview. Sedangkan batas reviewnya misalnya ini tanggal 7, tanggal 21 harus sudah diselesaikan reviewnya. Nah, untuk filenya itu kita pilih yang blank saja. Nah, karena tadi prosesnya double blind ya, jadi kita pilih yang double blind, lalu kita pilih add reviewer. Oke. Nah, sekarang sudah dikirimkan ya. Jadi sudah dikirimkan proses nge-reviewnya ya, proses reviewer ya. Jadi ini artikel sudah masuk pada tahap review ya. Oke. Jadi untuk tutorial bagaimana cara editor mengirimkan artikel ke reviewer, saya cukupkan. Nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana reviewer itu mereview artikel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.